akan bahas ya mengenai hal ini terutama dengan angka 349 triliun itu angka yang besar ya agar bisa memberikan Ya. pemahaman. Sebenarnya ketika disebut transaksi janggal kemudian ada hubungannya dengan TPPU itu maknanya apa? Nah, kami akan ajak Anda untuk berbincang juga dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami. Pagi hari ini ada Pak Hendra Karyanga, ini pakar hukum keuangan negara Universitas Khairul Ternate. Pagi Pak Hendra. Pagi Pak Hendra. Selamat pagi. Pagi. Kami juga nanti akan meminta pendapat masyarakat gitu ya. Ada reporter kami bagaimana sih masyarakat melihat soal isu ini. Saya langsung ke Pak Hendra. Pak Hendra, dengan angka 349 triliun disebutkan oleh Pak Mahfud. Terus ada transaksi janggal, ada hubungannya dengan TPPU. Sebenarnya bagaimana sih itu, sebenarnya artinya apa sih Pak? Ya, jadi saya jelaskan dulu dari aspek hukum keuangan negara. Kalau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu menetapkan kekuasaan mengelola keuangan negara itu ada di Presiden. Mengelola keuangan termasuk pajak. Ya. Oke. Lantas kekuasaan itu diserahkan, dilimpahkan secara delegasi kepada Menteri Keuangan. Jadi Menteri Keuangan lah yang memiliki otoritas untuk mengelola keuangan termasuk pajak. Nah, ada aspek penting yang perlu disoroti di sini. Satu, misalnya Menteri Keuangan punya kekuasaan menetapkan kebijakan fiskal. Yang kedua, Menteri Keuangan punya kewenangan menetapkan rancangan APBN dan perubahan APBN. Yang ketiga, Menteri Keuangan punya kekuasaan untuk melakukan pungutan terhadap negara yang rame-rame ini, pajak ini. Dia yang keempat adalah Menteri Keuangan melakukan fungsi sebagai bendahara umum negara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat postur APBN ya, postur APBN tahun 2003 sekarang ini itu ditetapkan 3.041 triliun. Penerimaan dari sektor pajak itu 2.016 triliun. Jadi sangat signifikan. Artinya bisa 80% dari pendapatan negara itu dari sektor pajak. Nah, kalau ini tidak terkelola dengan baik, tidak dipastikan ini terkelola dengan baik, itu akan mengganggu likuiditas APBN kita. Seperti yang ada di rame-rame sekarang ini. Ada TPPU 349 triliun yang dirilis oleh PPATK. Nah, saya melihat begini, kenapa kasus ini sekian tahun tidak diungkap, baru diungkap sekarang ini? Berarti aspek transparansi yang kurang, akuntabilitas yang kurang dalam pengelolaan sektor perpajakan, sehingga menimbulkan masalah. Nah, kalau ini tidak terkelola dengan baik, saya bilang bisa APBN kita bisa defisit. Dia kalau defisit bisa mengganggu belanja. Nah, kalau defisit itu pemerintah menetapkan sektor-sektor untuk menutupi defisit termasuk pinjaman dan sebagainya. Itu multiple effect sekali berarti. Ya, multiple effect. Ya, tapi pertanyaan saya begini, Pak. Kalau kita lihat kemarin dalam rapat dengar pendapat ya antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam, ini kan sebetulnya ada dua perbedaan data. Pak Mahfud mengatakan bahwa transaksi janggal di Kementerian Keuangan itu nilainya 35 triliun. Tapi Bu Sri Mulyani mengatakan ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 yang merupakan mitra dari Kemenq, nilainya adalah 3,3 triliun. Apa yang bisa dibaca dari perbedaan data ini? Jadi yang jelas kita harus pegang apa yang disampaikan oleh PPATK. Oke. Karena mereka adalah institusi yang independen yang bisa merilis itu. Oke. Kalau PPATK sudah mengungkap itu, berarti menurut saya itu valid. Tinggal bagaimana secara hukum itu di flow up gitu, diproses gitu supaya menjadi terang benderang. Jadi perbedaan menurut Menteri Keuangan 3 triliun di internal Kemenku, sekian banyak itu ada di korporasi dan sebagainya. Juga ini belum terlalu jelas juga diungkap. Jadi harus diungkap. Jadi aspek transparansi ini harus dikedepankan. Gitu. Jadi memiliki otoritas atau kewenangan penuh untuk menyatakan berapa nilai transaksi janggal itu hanya PPATK. PPATK kan udah merilis itu kan, kemudian terjadi kan perdebatan. Menteri Keuangan bilang mereka sekian, yang lain sekian. Menurut saya aparat penegak hukum segera masuk, diinvestigasi supaya jelas gitu, supaya tidak lagi menimbulkan kecurigaan di masyarakat gitu. Oke, tapi gini ya, banyak ya yang minimal di medsos itu banyak yang bertanya begini, dengan angka yang jumlah demikian ketika di Kementerian Keuangan kan ada transaksi di situ ya Pak Hendra ya, gitu. Ada transaksi, ada uang masuk, ada uang keluar dan lain sebagainya. Pemahamannya lebih kira ya mungkin 349 itu adalah jumlah transaksinya saja, belum tentu juga itu menjadi sebuah kejanggalan. Kalau itu gimana Pak Hendra? Jadi kan kalau kita baca rilis PPATK itu kan periodik ya, dari tahun ke tahun itu disampaikan. Jadi sekarang ini sudah jadi akumulasi yang begitu besar. Nah, aspek transparansi itu perlu dibuka supaya
tidak menimbulkan kecurigaan. Karena tata kelola keuangan negara itu pertama itu transparansi. Oke. Apa itu transparansi? Transparansi keterbukaan, kejelasan, harus dibuka semua. Yang kedua, menurut saya akuntabilitas, pertanggungjawaban. Jadi pejabat-pejabat pajak itu harus memiliki jiwa akuntabilis untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan gitu. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Keuangan Negara, Rp1 uang keluar dan masuk itu harus dipertanggungjawabkan, dibuka. Oke. Dipertanggungjawabkan dibuka itu dalam bentuk apa? Apakah memang ini kan yang isunya adalah sekarang katanya kalau merilis temuan PPATK itu tidak boleh dibuka ke publik gitu. Nah, itu kan menjadi isu juga tuh, Pak. Nah, sekarang kalau misalnya akuntabilitas, transparansi, kemudian harus dibuka pada publik, apakah dalam arti ini publik, ya kayak saya, Vita gitu, teman-teman yang lain yang awam, bisa juga melihat gitu? Jadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang tindak pidana pencucian uang itu kan bilang, menjelaskan ya, yang bisa merilis itu adalah pejabat. Ya. Berarti pejabatnya PPATK. Kalau udah jadi masalah hukum berarti KPK, kepolisian, kejaksaan bisa merilis itu. Nah sekarang kan yang diistorkan apa Pak Mahfud bisa merilis? Menurut saya bisa, beliau merilis itu. Kalau tanpa Pak Mahfud merilis ini tidak terbuka barang ini. Tidak ada yang tahu ini. Oke, tapi secara aturan itu memang diperbolehkan. Bisa. Dia Menko Polhukam. Dia berhak merilis itu. Kan dia yang mengkoordinir penegakan hukum di Indonesia kan beliau sebagai Menko. Beliau berhak merilis, menurut saya bisa. Oke. Berarti nggak ada isu ya soal siapa yang menyampaikan selama itu pejabat yang berwenang. Iya, menyampaikan. pejabat